Subito di più. Wah, ini jelas bisa gemparkan sepak bola Asia. Roberto Mancini buat pernyataan keras jelang laga Indonesia versus Arab Saudi. Ia nekat bongkar rahasia kebusukan wasit, cara licik mafia minyak Arab Qatar yang coba halangi timnas Indonesia ke Piala Dunia. Fans Garuda auto bahagia. Benarkah? Yes, alhamdulillah, tepat tadi malam. Ini kabar terbaru Sandy Walsh dan Emil Audero jelang lawan Arab. Apakah sudah sembuh dan siap bermainkah? Nah, ini baru super top Marco Top. Erick Thohir langsung satset ambil langkah brilian jelang lawan Arab Saudi. Wah, apa nih yang ia kerjakan? Yuk simak video sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini, jelang laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi, mantan pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Italia, La Gazzetta dello Sport, Mancini memperingatkan Timnas Indonesia untuk waspada terhadap potensi kecurangan yang melibatkan pihak-pihak tertentu, termasuk praktik mafia dalam laga ini. Indonesia harus sangat hati-hati, ujar Mancini dengan serius. Arab Saudi adalah negara yang memiliki pengaruh besar dan saya tidak hanya bicara soal sepak bola. Mereka memiliki mafia bos minyak yang bisa mengatur banyak hal, termasuk memastikan Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu cara yang mungkin mereka tempuh adalah dengan memanfaatkan pengaruh mereka terhadap wasit, ungkap Mancini. Mancini menambahkan bahwa sepak bola di wilayah tersebut telah lama dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik yang jauh lebih besar dari sekedar pertandingan di lapangan. Ini bukan hanya soal bermain bola, ini soal kekuasaan dan uang. Mereka bisa mengendalikan banyak hal, termasuk hasil pertandingan, tambahnya. Mancini juga memberikan saran kepada pelatih Timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert. Ia menyarankan Kluivert untuk segera berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan meminta agar Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang sukses membawa Timnas mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di ronde ketiga yang berlangsung di GBK, untuk kembali bergabung. Menurut Mancini, hanya Shin Tae-yong yang tahu betul tentang kelemahan Arab Saudi dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Shin Tae-yong adalah satu-satunya pelatih yang bisa memberikan wawasan mendalam tentang kekuatan dan kelemahan Arab Saudi. Dia sudah memiliki pengalaman menghadapi mereka, dan itu sangat berharga untuk Timnas Indonesia. Saya sangat menyarankan Patrick Kluivert untuk melakukan segala cara agar Shin kembali, ujar Mancini. Menurut Mancini, Shin Tae-yong memiliki pengetahuan strategis yang sangat penting dalam mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, baik dalam aspek taktik maupun mentalitas tim. Kehadiran Shin akan membawa stabilitas dan memberikan motivasi tambahan bagi para pemain Indonesia, tambah Mancini. Dalam wawancaranya, Mancini juga memberikan perhatian khusus pada isu cedera kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Al-Dawsari mengalami cedera serius menjelang pertandingan melawan Indonesia. Namun, Mancini memiliki pandangan yang berbeda. Saya tahu benar bagaimana mereka bermain dengan media, ujar Mancini. Jangan tertipu dengan pemberitaan cedera Salem. Itu semua hanya taktik untuk mengelabuhi Indonesia. Cedera yang mereka laporkan tidak sebesar yang mereka klaim. Sebagai kapten, Salem sangat penting bagi mereka, dan saya rasa ini hanya cara mereka untuk menutupi strategi atau meredakan tekanan pada pemain utama mereka. Mancini juga mengungkapkan bahwa dirinya dipecat dari posisi pelatih Timnas Arab Saudi setelah membongkar praktik pengaturan skor yang terjadi di dalam federasi sepak bola negara tersebut.
Ia mengklaim bahwa pengatur skor ini sudah lama berjalan dengan beberapa pihak yang secara terorganisir mengatur hasil pertandingan untuk memastikan kelolosan timnas Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Saya dipecat setelah saya membongkar kebusukan ini. Mereka takut jika saya mengungkapkan lebih banyak dan itu bisa merusak citra sepak bola Arab Saudi yang sekarang juga menjadi sponsor utama Piala Dunia 2026. Ungkap Mancini dengan nada serius. Saya tahu banyak hal yang tidak bisa saya katakan, tetapi percayalah, banyak yang terjadi di belakang layar yang tidak terlihat oleh publik. Pengakuan Mancini ini tentu mengejutkan dunia sepak bola, mengingat Arab Saudi kini menjadi salah satu negara dengan pengaruh besar di dunia global, baik dari segi dana maupun prestasi. Bahkan, negara ini baru-baru ini berhasil menjadi sponsor utama Piala Dunia 2026. Sebagai penutup, Mancini mengungkapkan bahwa salah satu alasan mengapa ia begitu berani membongkar praktik kecurangan ini adalah karena pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi belum membayar kompensasinya sepenuhnya setelah pemecatannya. Saya tidak menerima kompensasi yang layak setelah saya dipecat. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang prinsip. Saya merasa diberhentikan secara tidak adil dan ini adalah cara saya untuk mengungkapkan kebenaran, ujar dengan penuh penekanan. Mancini juga menyatakan bahwa ia tidak akan diam meskipun banyak pihak yang mencoba menutup-nutupi masalah ini. Saya akan terus berbicara jika perlu karena ini adalah masalah yang lebih besar dari sekedar sepak bola. Ini soal integritas olahraga. Pernyataan Mancini ini segera memicu reaksi dari berbagai pihak di Indonesia, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang memberikan respons tegas terkait peringatan yang dilontarkan oleh Mancini. Dalam sebuah pernyataan resmi, Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus berusaha mempersiapkan tim dan memastikan bahwa hasil pertandingan didasarkan pada kemampuan dan persiapan tim di lapangan, bukan faktor eksternal. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga mengungkapkan bahwa ia akan lebih berhati-hati dan memperhatikan semua aspek baik teknis maupun non-teknis dalam persiapan menghadapi Arab Saudi. Kami akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Saya menghargai semua saran yang diberikan Mancini, tetapi fokus kami tetap pada persiapan tim dan strategi untuk meraih hasil maksimal, ujar Kluivert. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Timnas Indonesia akan kembali memulai perjuangan merebut tiket Piala Dunia 2026. 8 hari lagi, Jai Ijes dan kawan-kawan akan melakoni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dua negara Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak, akan menjadi lawan tangguh skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert wajib mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi dua laga hidup mati ini. Perjuangan timnas Indonesia akan diawali melawan Arab Saudi tanggal 9 Oktober dan melawan Irak tanggal 12 Oktober 2025. Dua laga ini akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Jelang melawan Arab Saudi, duel panas kedua kapten tim menjadi sorotan. Kapten timnas Indonesia, Jai Ijes, versus kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Secara statistik, harga pasar Jai Ijes unggul dengan 130 miliar rupiah. Sementara Al-Dawsari memiliki harga pasar 26,07 miliar rupiah. Al-Dawsari saat ini bermain di Liga Arab Saudi bersama klubnya Al-Hilal SFC. Sementara Bang Jai bermain di Serie A Italia bersama Sassuolo. Kedua kapten timnas ini diprediksi akan memberikan pengaruh besar terhadap timnya untuk memainkan strategi permainan. Dijadwalkan 12 pemain timnas Indonesia yang bermain di Super League Indonesia akan bertolak ke Jeddah, Arab Saudi pada Kamis 2 Oktober nanti. Sementara sejumlah pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa akan berangkat ke Arab Saudi tanggal 5 Oktober 2025. Meski persiapan singkat, pelatih Garuda Patrick Kluivert diharapkan bisa memaksimalkan strategi permainan untuk bisa mencuri poin melawan Arab Saudi.
Timnas Indonesia mendapatkan ujian berat sebelum menjalani round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah Emil Audero cedera, kini giliran Sandy Walsh. Pemain berposisi bek sayap itu ditampilkan sebagai starter dalam laga Buriram United melawan FC Seoul di Seoul World Cup Stadium dalam ajang AFC Champions League. Namun pemain timnas Indonesia itu hanya mampu bertahan di lapangan sampai menit ke-18. Sandy tersungkur di atas lapangan tanda tidak bisa melanjutkan pertandingan. Pelatih Buriram Osmar Los menarik keluar Sandy untuk digantikan oleh Filip Stoichkov. Belum diketahui seberapa parah cedera ini mengingat laga baru saja selesai dengan hasil 0-3 untuk kekalahan Buriram. Sementara di sisi lain, bek Indonesia lainnya, Shane Pecinama tampil di awal babak kedua. Jika sampai harus menepi karena pemulihan, maka akan menjadi berita buruk buat timnas Indonesia. Pasalnya, Sandy merupakan salah satu pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, pelatih Garuda. Total ada 28 pemain yang dipanggil untuk ronde 4 mendatang. Garuda akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober. Sebelumnya, Sandy juga pernah absen membela timnas Indonesia pada 2 laga terakhir ronde 3. Saat itu, ia harus absen karena mendapat cedera bersama Yokohama F. Marinos di akhir Mei 2025 lalu. Timnas Indonesia juga mendapatkan masalah di pos kiper. Emil Audero cedera jelang Cremonese melawan Sassuolo. Ada pula kondisi Martin Paes yang belum diketahui apakah sudah fit. Pemain timnas Indonesia U17 Matthew Baker resmi menandatangani kontrak profesional perdananya bersama klub Australia Melbourne City FC. Center back Garuda Muda ini dikontrak selama 3 tahun dengan klausul opsi perpanjangan 2 tahun. Baker yang masih berusia 16 tahun ini menjadi orang kelima dari akademi klubnya yang berhasil mendapatkan kontrak profesional. Pemain keturunan Medan Sumatera Utara ini sudah menunjukkan bakat terbaiknya sejak di akademi. Buah dari kerja keras Baker membuatnya berhasil menembus level senior di Melbourne City FC. I'm obviously really excited to sign my first professional contract. It's a really big moment in any footballer's career. All the work that I've put in up to this point, it's like a really rewarding, and I'm really excited to get going. I reckon I was in the football school for about 2 or 3 years, and that was a really good foundation for me, especially stepping into the academy when I was 13. I was really used to it. Football school is not too different to how we train and play in the academy, especially when we're young. My rise from the start of the academy to now, it's been really, really quick, but I think contributing to all of that, it's been all the amazing coaching staff that have been able to push me through all the years, and obviously the work that I've put in individually, especially off the pitch. I always loved the game, and that's been driving me to get to this point so far. Prior to the Australia Cup game, I was really excited knowing that that was a potential opportunity for me. And I was really just excited to be there. You know, that experience, being with the first team environment is a really exciting thing for everybody. But then, obviously, I played the full game, and that was a sick experience. Like senior football on TV for the first team, you have more responsibilities, but that was a really cool game, and I think hopefully it's the start of a big journey. Playing with Indonesia, it's a very big responsibility. I've played now over a dozen games for them. Now we're playing in the World Cup later this year, and every game, you know, you're playing with the whole country on your back. The biggest thing that I took out of those games was obviously the pressure in the Asia Cup. Those 3 group games, obviously we won all of them, but those were do or die games for us, and we ended up making history. We were the first team to make the World Cup 3 qualification. PSSI secara resmi menunjuk Indra Syafri untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Keputusan itu diumumkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi di kantor I-League Jakarta yang juga dihadiri langsung oleh Indra Syafri. Ini menjadi kedua kalinya secara beruntun bagi Indra Syafri untuk memimpin skuad Garuda di ajang multi-event terbesar se-Asia Tenggara itu. Pada SEA Games edisi sebelumnya di Kamboja 2023,
ia sukses mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Di partai final, Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 lewat perpanjangan waktu. Medali emas tersebut menjadi yang pertama bagi Indonesia setelah 32 tahun sejak terakhir diraih pada SEA Games 1991 silam. Dengan penunjukan ini, Indra Syafri berharap bisa mengulang prestasi 2 tahun lalu. Indra Syafri memastikan skuad jebolan Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan menjadi kerangka tim untuk menghadapi SEA Games 2025. Keputusan ini diambil karena faktor regulasi dan usia pemain yang sesuai. Meski begitu, ia juga membuka peluang menambah nama-nama lain yang dianggap paling cocok. Dengan begitu, pemain seperti Kadek Ariel, Ryan Hanan, Arkan Fikri, hingga Jens Raven kemungkinan besar akan masuk skuad. Nama lain seperti Marcelino Ferdinand juga punya kans besar untuk memperkuat Garuda Muda. PSSI telah mendaftarkan 50 nama pemain untuk SEA Games 2025. Dari jumlah itu, hanya 23 pemain yang akan dipilih masuk skuad final. Sebagai tahap awal, sebanyak 32 pemain akan dipanggil mengikuti pemusatan latihan yang digelar mulai 3 Oktober mendatang. Dalam rapat kerja perdana dengan Komisi 10 DPR RI, Erick Thohir menjelaskan pemerintah hanya membicarakan kondisi sepak bola Indonesia saat bertemu FIFA. Indonesia, tegasnya, tidak mengintervensi urusan olahraga negara lain, termasuk Malaysia yang tengah dikenai sanksi. Pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Gianni jelas Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. Ya, salah satu pembicaraannya bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia dan kita tidak ikut campur dengan politik ya atau kebijakan masing-masing negara. Tapi mohon maaf kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, ingin sepak bolanya bagus, ingin bulu tangkisnya bagus, pencaksilatnya mendunia, olahraga-olahraga kita ingin maju ya kita harus lakukan itu. Tapi kita tidak intervensi, tidak ikut campur isu-isu negara lain. Erick juga menyoroti pentingnya standarisasi organisasi olahraga di Indonesia sesuai kebijakan Presiden, agar tetap proses pemilihan atlet hingga naturalisasi berjalan bersih dan sesuai aturan. Kami di Komisi 10 setiap kali melakukan proses naturalisasi itu melakukan satu pengawasan dan juga evaluasi tersendiri. Kita kan meminta dipaparkan karena nanti tugasnya itu memastikan setiap proses itu clean ya semuanya itu. Ya. Jadi kalau ada negara lain yang punya pengalaman lain itu mungkin jadi pembelajaran kita. Tapi yang jelas di Indonesia, insya Allah lah Komisi 10 akan menjaga agar segala-galanya Melalui pernyataan ini, pemerintah menegaskan posisi Indonesia yang netral di tingkat regional, sekaligus memastikan proses naturalisasi dan pembinaan atlet berjalan sesuai ketentuan hukum nasional. Dengan sikap ini, Indonesia berharap dapat membangun citra positif di mata dunia. Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto jelang race MotoGP Mandalika 2025 di Istana Negara pada Selasa sore kemarin. Juara dunia MotoGP 2025 ini didampingi Menpora Erick Thohir dan dua pebalap muda Indonesia yaitu Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Pertemuan Marquez dan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Usai pertemuan, Erick Thohir menyebut pembahasan dua tokoh itu terkait beberapa aspek keolahragaan, utamanya sport tourism. Erick mengaku akan mengembangkan sport tourism di cabang olahraga lain dan dia menargetkan atlet-atlet Republik Indonesia bisa sering bertanding di tingkat internasional. Mark kepada Pak Presiden ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Ya salah satunya memang tadi kan satu sport tourism harus ditingkatkan karena impactnya tidak hanya untuk olahraga tapi juga ekonomi. Kita bisa lihat di Mandalika sekarang ekonomi impactnya hampir 4,8 triliun, tiket juga hampir habis, ini hal yang positif. Erick juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan dana pensiun atlet yang diusulkannya. Erick Thohir bahkan mengatakan butuh kajian matang untuk kebijakan itu. Ujian berat tengah dihadapi wakil Indonesia Persib Bandung di pentas AFC Champions League 2 kala mereka bertamu ke markas Bangkok United di laga kedua grup G. Bagi Tom Hai dan kolega, pertandingan ini sangat krusial setelah mereka hanya bermain imbang 1-1 kontra Lion City Sailor di laga perdana.
Maka dari itu, Maung Bandung butuh tambahan poin untuk menjaga asa peluang lolos dari grup. Namun tak mudah bagi pasukan Bojan Hodak untuk meraih poin di markas klub yang diperkuat pemain Indonesia Pratama Arhan tersebut. Persib akan kembali diperkuat beberapa pemain inti yang sebelumnya absen saat takluk 1-2 atas Persita. Tentu kondisi ini membuat mereka bisa percaya diri dan bisa menjadikan laga tersebut momentum untuk kebangkitan. Di sisi lain, Bangkok United tak bisa dipandang sebelah mata. Walau Persib Bandung datang dengan skuad terbaiknya, wakil Thailand itu diketahui juga tengah diselimuti percaya diri. Selain saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 3 poin, usai menghajar tuan rumah Selangor FC 4-2 pada matchday pertama, Bangkok United juga baru membekuk Ratchaburi FC pada pentas domestik. Belum lagi mereka tergolong tangguh saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Tercatat Bangkok United memenangi 7 dari 10 laga kandang terakhirnya di semua kompetisi. Maka dari itu dengan dukungan publik sendiri, Bangkok United diprediksi bakal tampil agresif demi tak ingin kehilangan angka dan siap memperkokoh posisi mereka di klasemen grup. Kini, mampukah Persib menjadi batu sandungan? Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke orang lain.